Kembali lagi di Passing Akurat. Kita berdua sudah masuk ke episode 7. Alhamdulillah bisa konsisten ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa konsisten meskipun kita masih nomaden. Yoi. Karena biasanya kita ketemu. Jadi gini, domisili beliau itu di Jawa Barat, di Sumedang. Bener. Saya di Depok. Ya sekitar Jabodetabek lah. Jadi ketemunya cuma kalau habis pulang kerja. Bener. Kalau bener-bener ada siaran bareng ya. Kalau benar-benar ada siaran Walaupun bareng. tempatnya beda, misal lu siaran di mana, gue di mana, tapi ya harinya sama lah Iya, minimal. jadi kita cari peluang buat bisa ketemu bareng dari dua penyiar bola yang lagi-lagi belum ada yang meng-hire. Makanya kita cari ranah sendiri, bro. Bener. Tapi udah lumayan lah, udah banyak orang-orang yang kasih komen-komentar menarik buat kita, terus juga banyak yang support. Dan kabar terbaru, Coach Bejo ya. Ya, Coach Bejo Sugiyantoro. Gue mau nanya dulu sama lu. Buat lu yang lahir tahun 98, 97? Dan 96. 96. Lu pertama kali kenal Bejo sebagai apa? Atau udah pas jadi pelatih? Udah pelatih. Udah pelatih ya? Udah pelatih. Berarti di 2017-an. Sebenarnya pernah dengar, cuma nggak nonton. Oh iya. Kalau gue sih jujur inget nama Bejo tuh jadi keingetnya langsung back tinggi besar, kokoh solid. Oh, beliau tinggi besar ya? Mendiang tinggi besar. Iya. Dia bahkan dia tuh kan mengidolai sosok Robby Darwish ya, libero legendaris dari Persib Bandung. Iya, itu pas bola masih pakai libero ya. Nah, Coach Bejo ini juga sama. Dia tuh karakter bermainnya mirip-mirip Robby Darwish tapi lebih upgrade aja tuh, lebih ke era 90-an. Dia dribbling dari belakang bisa, dia posturnya juga tinggi besar kayak Robby Darwish, dan bahkan debutnya dia di timnas itu pas dia gantiin posisi Robby Darwish di SEA Games saat itu, SEA Games 97. Mendiang adalah back timnas Indonesia Primavera ya. Nah, 93, ada cerita itu. Apa tuh? Coach Bejo ini udah kelihatan bagus dari usia 15-16 tahun. Gue ini dapat cerita ini gue juga karena sering baca tweet dari Twitternya Stat Rawon, salah satu pendukung dari kelompok supporter dari Persibaya Surabaya ya. Jadi di tweet-tweetnya Stat Rawon dan juga gue baca di beberapa sumber. Bentar, gue cek. Dan gue cek di beberapa sumber, jadi Coach Bejo ini mulai kelihatan di usia 16-17, dia udah masuk tim Persebaya senior di Ligina 1. Jadi Liga Indonesia era pertama tuh, tahun 94, dia udah masuk di usia 17 tahun. Dan dia sebenarnya kepilih untuk berangkat ke Itali. Bareng Anang Wakrub, bareng siapa ya yang lain-lain lah. Cuman dia nggak berangkat. Tapi dia nggak milih. Nggak berangkat ke Itali. Karena dia tidak ingin kakeknya sendirian di Surabaya. Wow. Oh, baik banget. Terus di usia mudanya pas dia masih mungkin kalau sekarang SSB atau akademi mungkin ya. Di umur 14, 15, 16 lah ya. Epa mungkin kalau sekarang ya. Dulu tuh Coach Bejo juga sorenya latihan nih. Malamnya itu ikut bantuin kakeknya jualan mie godok, nasi goreng Di gitu. Surabaya di Ngaglik. Daerah Ngaglik ya. Jadi memang ini orang padahal lahirnya di Sidoarjo, itu kan Sidoarjo Surabaya dekat lah. Kita pernah tugas ke sana juga kan. Emang masih satu wilayah kayak Depok, Jakarta gitu kan. Sidoarjo, Surabaya, Gresik gitu kan masih muter-muter di situ. Nah, itu sebenarnya Coach Bejo ini lahirnya di Sidoarjo tapi dia tumbuh besar di Surabaya di daerah Ngaglik. Boleh benerin kalau kita salah juga ya bisa. Teman-teman dari Bonek kalau nonton ya. Nah, itu penyebutannya penyebutan daerahnya Ngaglik atau gimana boleh dibenerin. Jadi memang Coach Bejo ini dari awal udah kelihatan promising. Terus dulu sama pelatih timnas langsung ke kepantau, posturnya juga menunjang, masuk main timnas dan dia jadi juara bagian dari bagian juara Persebaya pas Ligina 97-98. 96-97 benar. Itu tuh strikernya Jackson F. Tiago. Iya, strikernya Jackson ya. Ya, Coach Bejo itu satu angkatan dengan Uston Nawawi, dengan Anang Maruf, Matt Halil. Itu pemain-pemain yang akhirnya jadi legenda lah. Yeah. Matt Halil mungkin agak sedikit di bawahnya ya, tapi sama Coach Uston itu inilah satu angkatan banget lah. Pemain-pemain yang akhirnya ngorbitin banyak pemain-pemain muda di era 2000-an. Benar. Setelah mereka akhirnya jadi satellite tim mudanya Persebaya kan. Iya. Mereka kan salah satu klub yang punya kompetisi internal kan. Benar. Gitu. Terus Coach Bejo ini sempat pindah dulu ke PSPS Pekanbaru. Nah, di PSPS Pekanbaru itu PSPS-nya memang kan PSPS pernah ngebangun era Los Galacticos nih. Di tahun 2000 berapa? 2000-an kalau nggak salah. Tapi di tahun 2002 Los Galacticos-nya ini nggak berhasil.
angkatannya Kurniawan Dwianto dan lain nggak berhasil, Hendro Kartiko di situ. Akhirnya Coach Bejo masuk situ yang bisa membuat PSPS bertahan di Liga 1 lah saat itu di Liga Indonesianya lah. Bank Mandiri ya berarti. Nggak turun ke divisi utama lah saat itu. Dia balik ke Persebaya bikin juara Di 2006, 2005 karena Persipura Jayapura. 2005 Persipura Jayapura. 2004-nya itu dia. Dan Persebayanya degradasi tuh, nggak lama dari Ini era itu. 2004-nya dia juara, 2005-nya dia degradasi. Makanya tragis juga. Tapi 2006-nya dia angkat lagi. Nah, juara divisi utama Divisi dulu. utama dulu namanya Pas Liga lagi 2. ke Liga Super gitu. Jadi emang udah naik turun. Jadi Coach Bejo ini sebagai pemain dan pelatih udah bawa timnya promosi dari kasta kedua ke kasta pertama. Iya. Karena kan 2017 juga pas mereka ada di Liga 2 saat itu kan Coach Bejo ini ya kan asistennya kan. Salah satu staf kepelatihan ya waktu itu ya. Pelatih utamanya itu Angel Alfredo Vera. Angel Alfredo Vera pas itu tuh pemainnya siapa ya di era itu ya? Ini Irfan Jaya. Irfan Jaya ya? Irfan Jaya pemain terbaik. Irfan Jaya kan di situ kan. Rahmat Irianto udah mulai masuk ke timnas senior. Di sini itu masih di bawahnya ya, belum ya. Terus yang gua ingat itu sekarang malu tuh si ini Alwi Slamet. Iya. Terus ada selain itu ada Misbahus Solihin. Iya. Nah, itu. Jadi ya kalau gue sih ngelihat Coach Bejo ini lebih dari sekedar figur olahraga ya, karena ya nama Bejo Sugiantoro tuh udah sangat kental aja sama sepak bola Indonesia. Dan ada satu momen di mana gue tuh sempat baca gitu di koran apa gitu dulu 2000 berapa ya, lupa lagi, tapi masih zaman Liga Super lah. Berarti bacaan gue kalau nggak bola berarti soccer ya. Nah, ada momen di mana Persebaya tuh main kandang di Surabaya lawan Arema. Si papan skor dulu kan belum digital ya, kan, masih belum. yang ganti-ganti ya. Nah, si papan skornya Arema ini namanya dibalikin. Karena Ya iseng aja, biasa supporter kan. Nama Persebayanya tetap, Persebaya menang di laga itu. Terus nama Arema itu dibalikin. Coach Bejo yang larang itu. Balikin lagi, nggak boleh gitu. Jadi kan itu nandain kalau Coach Bejo tuh nggak cuma fanatik ke Persebayanya aja, tapi secara figur olahraganya juga respect bagus gitu. Respectnya tinggi buat kemajuan sepak bola Indonesia, dan menurut gua Mendiang juga jadi salah satu figur yang benar-benar total. Gua ngomongin ini di siaran waktu pas ada 1 minute silence kan, pekan 25 kemarin ya, hampir bener. semua pekan 25 kemarin semua pertandingan pakai 1 minute silence. Menurut gua Mendiang adalah salah satu orang yang benar-benar total buat sepak bola Indonesia, nggak cuma sebagai figur kayak yang tadi Bang bilang, tapi dia bahkan mendarahkan dagingnya buat sepak bola Indonesia. Benar. Dan menurut gua ya, sebagai orang yang menikmati performa anak ya, Rahmat Irianto ini juga kasih satu level baru buat pemain versatile. Iya, benar. Di Indonesia. Udah berapa posisi coba dimainin sama Rian? Yang gua tahu ya, awalnya dia DM. Iya, gelandang bertahan. Jadi center back bisa. Back tengah sama Sintayong itu. Ya. Jadi wide center back bisa. Jadi fullback kanan bisa. Ya, bahkan waktu cetak gol ke gawang Kuwait yang bawa Indonesia ke Piala Asia, dia main sebagai wingback kan. Benar. Sempat juga dimainin sebagai wingback kiri. Iya. Jadi bahkan titisan Mendiang juga 2, 3, 4 kali lipat menurut gua ya. Yang menurut gua juga Rian ini udah dipupuk dari kecil sepak bola gitu. Dan akhirnya dia jadi pemain besar. Akhirnya gimana ya? Gue tuh melihat hubungan Coach Bejo sama Rahmat Irianto itu spesial karena pemain Indonesia yang jago dari masa lalu itu banyak banget sampai sekarang. Tapi berapa orang pemain jago yang zaman dulu punya anak jago juga gitu. Sebagai pemain bola ya. Itu benar-benar kehitung loh. Coach Bejo legenda. Rian juga dengan performanya yang konsisten hingga kini, dia tuh suatu saat juga tinggal nunggu dia jadi legenda juga. Bahkan dia bisa jadi legenda di 2 klub yang berbeda ya. Dicintai di 2 klub yang berbeda. Jadi Coach Bejo ini setelah dari bawa juara Persebaya Liga Indonesia, terus bawa juara di Divisi 1, balikin lagi ke kasta tertinggi, Coach Bejo sempat pindah ke Persida Pondokonsoro. Nah, gue inget tuh, jersinya hitam putih tuh. Hitam putih kayak Juventus gitu. 2012 dia main di Persida Pon, dan terakhir juga pernah menutup karirnya di Perseba Bangkalan. Itu udah terakhir. Itu udah terakhir banget. Yang gue ingat sih Coach Bejo ini di Persebaya
di Persidapon Soro. Iya. Sama di Persidapon sama Patik Wanggai dulu strikernya. Iya dulu. Sama di terakhir di Atras deh, gue juga ingat tuh di Atras tuh. Iya, di atas dia masih main sampai Sama Anang Maruf tuh di Krakukar juga pernah ya. Itu. Nah, pas di Mokhtar gue ingat. 9 itu kayak nggak salah pernah deh zaman Indonesian Super League awal-awal tuh. Baru promosi Mitra Kukar baru naik. Jimbut baru terkenal itu. Coach Bejo salah satu. Tapi kalau gua ngelihat tadi kan lu bilang Rian versatile terus ngasih dimensi yang baru lah terhadap pemain versatile Indonesia. Tapi emang kelihatan dari Coach Bejo dari bapaknya ya. Coach Bejo tuh pernah cetak gol setengah lapangan. Gua lupa lawan apa, tapi gua nonton pertandingan itu. Indonesia atau klub? Klub di Persebaya. Klub. Mainnya di Surabaya gitu. Dulu di stadion apa? Tambak Sari. Itu cetak 10 November ya? Iya. Dari setengah lapangan. Jadi udah kelihatan kan bahwa dia tuh nggak sekedar back jago, tapi emang sebagai pemain udah jago banget. Mau dimainin sebagai center back juga bisa bantu serangan gitu kan. Sekarang Rian juga turun, ya gitu maksudnya. Anjir, bagi Rian sendiri ya ini kan pasti Mas Rian juga sangat terpukul lah dengan kehilangan ayahnya ya. Tapi Mas Rian tetap harus bangga karena buat gue sih ketika ayah lu punya nama besar itu bebannya berat banget man. Iya, tapi Mas Dian bisa tetap jago, bahkan sama-sama pemain timnas juga, sama-sama pernah juara liga juga gitu kan. Jadi benar. Itu nggak mudah gitu. Benar. Bahkan pas Rian waktu itu bawa Indonesia ke Piala Asia dan nggak jadi bagian di tim Piala Asia itu terpukul juga bapaknya. Makanya gue respect banget sih sama Riannya sendiri pas datang ke stadion dia pakai jersey bapaknya, pakai nomor 5 bukan nomor 13-nya dia. Betul, itu pas bapaknya salutation dari Bonek. Iya, itu gila sih itu. Nggak tahu ya, kayak semesta udah banyak komen-komen bilang kayak semesta tuh udah gimana ya? Pertandingan Persebaya Persib gitu loh. Iya kayak kaitannya kuat banget. Gua tuh ngerti juga gitu. Iya kan? Oke. Coach Bejo emang nggak pernah main di Persib ya. Tapi mau gimana pun dengan kondisi dulu Rian tuh sempat ada momen di mana sama beberapa pendukung Persebaya itu dikritiknya lumayan dalam lah. Terus dibilangin kalau Rian ini naik senior karena figur bapaknya gitu. Pokoknya membuat Rian tuh cukup sakit hati lah itu kan. Akhirnya setelah musim 2021-2022 yang era Covid itu, Rian sama Ricky Kamboya kan pindah ke Persib. Alasannya pindah ke Persib juga sebenarnya selain tim besar ya, misalkan yang pasti tim besar pasti nawarin Rian lah. Rian pasti berguna di tim manapun gitu. Tapi salah satu yang ngebuat Rian pindah ke Persib adalah karena ibunya tuh orang Kuningan Jawa Barat kan. Ya dia ada persilangan ya. Iya. Sunda ya. Dan akhirnya Rian berhasil bawa Persib juara di musim keduanya kan, dan itu ngebuat ya sebagai ayah ya Coach Bejo pasti bangga banget lah. Iyalah. Dan ya maksudnya Rian gue di Persib itu pemain penting gitu. Jadi wah itu jadi bener sih pas ya momennya emang mengharukan ya cukup ini juga cukup gue kaget juga sih. Kaget juga tiba-tiba Coach Bejo berpulang pas lagi sepak bola juga kan. Tapi gitu momennya tuh sebelum Persib lawan Persebaya gitu. Itu dia. Dan itu kan kayak semesta tuh emang disuruh ngumpul buat penghormatan aja gitu. Bener, kayak ini ada sosok besar yang benar-benar harus dihormati gitu oleh dua klub yang supporternya bersahabat lagi. Ya benar. Kayak gimana gitu maksud gue, bener-bener udah mas supporternya aman-aman aja gitu kan. Pertandingannya juga bikin Persebaya balik ke track record kemenangan kan setelah sempat seret kemenangan gitu. Pertemuan pertama dan terakhir gue sama Coach Bejo pas di Jalak Harupat tahun lalu final leg pertama, gue lihat cuman ya crowded banget jadi nggak bisa tegur sapa ngobrol, cuman gue dari sosoknya aja udah kayak merinding aja ngeliatnya gitu. Coach Bejo tuh kayak sosok tinggi besar, ganteng, awet muda gitu, umur sampai 47 48 masih seger gitu, terus kayak punya wibawa aja gitu. Jadi makanya gue nge-tweet ini pertandingan antara dua klub yang sangat yang dekat dengan dirinya gitu. Bener, dekat Bejo karena walaupun nggak pernah main di Persib tapi anak jiwa di Persib pasti jadi sesuatu dong buat ayah dong. Itu setuju banget sih karena nggak banyak kayaknya pemain-pemain di Liga Indonesia yang bapaknya juara liga, anaknya juara liga. Benar. Kayaknya nggak banyak. Setahu gue kayak nggak banyak. Jackson aja anaknya
Gue Samir ya. Kayak gitu terus Awan Seto Raharjo tuh bapaknya pemain bola. Awan Seto. Iya, Mungkin 2016 ya. Cuman gua nggak tahu 17, sorry. bapaknya itu pernah juara atau enggak. Gua lupa. Mungkin buat teman-teman boleh ikut bantu ya di kolom komentar. Sama ini Asnawi itu bapaknya juara sama Oh iya, PSM. Bahar Mangkualam. Cuman Asnawinya buat juara Liga 1 sama FTSM-nya belum gitu. Karena 2000. Oh, udah keburu udah pindah, udah kesan ya. jadi 2019 Asnawi itu juara Piala Indonesia. Oh iya bener. Bahar Muharram itu. Bahar Muharram tuh angkatannya almarhum Batola. iya, Samsudin Batola. Batola ya bener ya. Dan oh iya, PSM itu juara si Tavares 2023. Sananta kan? Sananta. Asnawi di situ udah ada Afang M. Arfan gitu. Iya, si Afang, William Prime. Ya, oh iya, Asnawi udah cabut. Ya. Asnawi itu setelah Covid dia pindah ke divisi 2-nya Korea, Hansan Greeners itu. Jadi ya emang kalau dipikir, gue juga baru ingat ya, pemain jago di sepak bola Indonesia itu banyak banget. Tapi yang bisa bikin anaknya jago juga untuk levelan timnas. Dan timnas tuh nggak yang cuma satu caps udah hilang. Enggak, kan ini yang ada di top tier dengan lama tuh kan, wah susah banget. Bener. Makanya Coach Bejo itu udah sukses banget bisa ngedidik Rahmat Irianto sampai sekarang gitu. Ya, dan Rian juga jaga nama baik bapaknya sih, karena banyak pemain-pemain yang menurut gua you name it lah, kita nggak usah sebut namanya gitu, terlihat begitu arogan, begitu kasar, brutal. Setuju lagi. Jauh banget dari kesan bapaknya yang legendaris. Tapi Rian ya udah gitu, dia menjaga nama baik Bejo Sugiantoro segitunya, bahkan ketika dia harus left out dari timnas yang dia cetak gol ya, bawa timnas ke Piala Asia, dia nggak kepilih, ya udah kalem, nggak gimana. Benar. Secara attitude-nya bagus ya. Secara attitude-nya bagus, karena dia tahu yang dia jaga itu nggak cuma nama dia, nggak cuma nama Persib, nggak cuma nama Persibaya, nama bapaknya bro. Benar. Dan Coach Bejo ini juga dekat sama Rizky Ridho kan. Oh iya benar. Salah satu, gue pernah baca tweetnya siapa gitu. Salah satu alasan kenapa Rizky Ridho bajunya dimasukin rapi itu tuh karena waktu juniornya dilatih sama Coach Bejo, Coach Bejo pengen anak-anaknya disiplin gitu. Rapi. Iya. Makanya Coach Bejo itu bisa jadi inspirasi juga buat banyak pemain gitu, yang khususnya ya pemain-pemain yang tumbuh besar di Surabaya ya. Benar. Pastilah Surabaya Jawa Timur pasti. Buat gue pribadi, Coach Bejo adalah orang yang layak untuk dibuatkan patung di depan Gelora Bung Tomo atau enggak di Tambak Sari gitu. Iya. Ya kayak harus ada penghormatan lebih aja gitu. Karena kan kemarin pun teman-teman bonek yang ikut mengantarkan jenazah almarhum kan luar biasa ya, banyak ya. Mungkin salah satu penghormatan atau bentuk yang paling respect yang bisa dilakukan sama manajemen atau apapun itu, selain itu mungkin tribun ya, nama tribun yang bisa benar. Nama tribun yang mungkin bisa dibikin apa gitu dengan nama mendiang, karena benar tadi yang lo bilang, jasanya itu buat sepak bola Surabaya dulu deh, buat sepak bola Surabaya itu levelnya udah gila banget. Karena dari generasi ke generasi gitu. Di Surabaya tuh banyak banget pemain jago ya, yang termasuk Marcelino dong berarti. Marcelino, terus dari dulu kan Usto Nawawi, Anang Ma'ruf, Mat Halil, itu kan nama-nama yang sangat familiar sama kita ya dengan waktu kita tumbuh besar gitu ya. Bahkan kan teman akrabnya Coach Bejo tuh Eri Irianto juga dulu kan meninggal ketika bertanding juga. Maksudnya ada banyak rasa-rasa romantisme di mana kan Rahmat Irianto tuh namanya dari Eri Irianto itu, dari temannya yang meninggal juga. Jadi kayak Coach Bejo sebagai orang, sebagai manusia itu levelnya udah respect banget gue. Bukan cuma sebagai pemain bola ya, sebagai manusia juga luar biasa gitu. Salah satu figur yang menunjukkan kalau sepak bola Indonesia itu satu entitas yang sebenarnya bisa merambah ke berbagai aspek gitu. Sama ini, gue tuh kemarin lihat Instagramnya Abo Jainal Arif. Jadi Coach Bejo ini ada di satu tim ketika Indonesia mengalahkan Filipina 12-0 tuh berapa yang gitu. Bambang Pamungkas. Oh di saat itu gol ya, yang cetak gol, yang Jainal Arif hat-trick. Terus kalau nggak salah Gendut Dani hat-trick. Nah Coach Bejo juga cetak 2 gol gitu. Nah Coach Bejo di momen itu maksudnya tetap santun gitu, padahal udah menang gede, tapi cerita Jainal Arif tuh kayak ini pemain yang nggak banyak bicara di lapangan, dia cetak gol tuh ya udah gitu, merayakannya 1, 2, 3, 4. Jainal Arif 4, Bambang Pamungkas 4. Ada 2 orang, cuma 8 gol dari 2 orang doang. Coach Bejo juga cetak gol kan?
Sugiantoro Iya, dua gol kan. Wow. Nah, dia merayakan golnya itu secukupnya aja gitu. Karena udah tahu lawannya dibantai habis. Dan dia tuh emang tipikal di lapangan kalau kata Abo itu emang nggak banyak bicara retorika lah. Dia bicara ya udah tentang bola aja gitu. Jadi emang ini panutan banget sih. Absolute football dan press in power. Ya. Bejo Sugiantoro. Dan Rahmat Irianto segera cepat sembuh juga dan tetap semangat ya karena ya kamu tuh harapan bagi kita ya sebagai penonton dan pecinta sepak bola Indonesia gitu.